Kamu pernah dengar wacana soal redenominasi rupiah, alias perubahan nominal rupiah, misalnya mengubah Rp1.000 jadi Rp1? Kebijakan ini kembali mencuat di era Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Tapi apa sebenarnya redenominasi ini? Kenapa muncul sekarang? Dan apa dampaknya ke kita, terutama sebagai generasi muda? Di video ini, kita bakal kupas tuntas plus strategi bagaimana Gen Z bisa menyikapinya. Yuk, langsung simak. Apa itu redenominasi rupiah rencana Purbaya? Redenominasi rupiah artinya menyederhanakan nilai mata uang dengan menghilangkan beberapa nol dari nominalnya. Contohnya, Rp1.000 bisa jadi Rp1. Tapi, yang perlu diingat, tidak mengubah daya beli. Harga barang tetap sama, cuma tampilannya lebih ringkas. Purbaya memasukkan rencana ini dalam PMK nomor 70 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029. RUU redenominasi pun sedang disiapkan, ditargetkan selesai pada 2026 atau 2027. Tapi, perlu ditegaskan, pelaksanaan teknis redenominasi ada di tangan Bank Indonesia, bukan sepenuhnya Kemenkeu. Jadi Purbaya bertindak dalam peran regulasi dan dukungan, sementara BI akan mengatur pelaksanaannya. Alasan dan manfaat redenominasi. Lalu, kenapa wacana redenominasi ini muncul lagi? Menurut Purbaya dan Kemenkeu, ada beberapa alasan strategis. 1. Efisiensi ekonomi. Dengan nominal yang lebih sederhana, biaya transaksi bisa turun, pembukuan bisnis jadi lebih mudah, dan human error saat menginput angka bisa berkurang. 2. Stabilitas nilai rupiah. Menurut rencana, redenominasi bisa menjaga daya beli sekaligus memperkuat kredibilitas rupiah di mata internasional. 3. Efisiensi sistem keuangan. Bank dan sistem pembayaran bisa lebih efisien. Angka terlalu besar di mata uang bisa menyulitkan sistem pembayaran dan perbankan. 4. Pencitraan internasional. Nilai mata uang yang lebih ramah angka bisa meningkatkan citra rupiah di luar negeri dan memudahkan perhitungan finansial lintas negara. Risiko dampak negatif yang mungkin muncul. Tapi, redenominasi tidak tanpa risiko. Berikut beberapa hal yang perlu diwaspadai. Kebingungan publik. Orang bisa bingung saat konversi harga lama ke harga baru. Kalau sosialisasi gagal, bisa muncul disinformasi. Biaya transisi, cetak ulang uang, sistem kasir, aplikasi pembayaran, semua harus disiapkan. Ini butuh biaya besar. Inflasi persepsi. Meski nilai real tidak berubah, sebagian orang khawatir ini bisa dipakai sebagai alasan menaikkan harga barang. Ketergantungan pada BI. Karena pelaksanaan di BI, jika BI menunda atau tarik mundur, rencana bisa batal atau terhambat. Purbaya sendiri menyebut tidak akan direalisasikan sekarang atau tahun depan. Kompleksitas regulasi. RUU harus diloloskan, mekanisme teknis harus sangat matang. Kalau terburu-buru bisa menimbulkan masalah. Apa artinya untuk Gen Z? Lalu, kenapa Gen Z harus peduli? Karena perubahan nominal uang bisa punya efek jangka panjang, khususnya untuk tabungan investasi. Jika nominal berubah, cara mencatat atau berpikir soal tabungan 10 juta bisa berbeda. Kamu perlu update mindset dan strategi menabung. Bisnis digital side hustle. Kalau kamu punya bisnis online, produk, atau jasa, kamu mungkin perlu menyesuaikan harga di tokomu agar tetap kompetitif setelah redenominasi. Pengeluaran harian. Harga barang mungkin dikonversi ulang. Kamu perlu memahami konversi agar tidak salah hitung. Pendidikan keuangan. Ini jadi momen penting buat belajar lebih dalam tentang kebijakan moneter, inflasi, dan bagaimana uang bekerja dalam skala makro. Langkah tepat bagi Gen Z untuk menyikapi redenominasi. Oke, sebagai Gen Z yang cerdas dan proaktif, berikut langkah yang bisa kamu ambil sekarang untuk menyikapi redenominasi ini. Update literasi finansial. Pelajari soal redenominasi, inflasi, dan kebijakan moneter lewat sumber terpercaya, artikel Bank Indonesia, berita ekonomi, YouTube edukatif. Pantau regulasi. Ikuti perkembangan RUU redenominasi yang ditarget rampung 2026-2027. Reevaluasi tabungan investasimu. Hitung ulang target tabungan dan gunakan aplikasi keuangan agar konversi mudah saat redenominasi. Sesuaikan harga produk jasa. Kalau kamu punya bisnis, cek apakah harga produkmu butuh disesuaikan, misalnya di e-commerce, agar tetap masuk akal setelah perubahan nominal. Siapkan dana darurat lebih fleksibel. Karena masa transisi bisa ada ketidakpastian,
Pertimbangkan untuk punya dana darurat yang fleksibel dan liquid. Gunakan momen ini untuk edukasi komunitas. Ajak teman Gen Z untuk diskusi. Buat konten edukasi kecil di media sosial. Menjadi agen literasi keuangan di lingkaranmu. Kolaborasi bisnis kreatif. Buat peluang bisnis edukasi. Misalnya kursus microfinance, jasa konsultasi keuangan Gen Z, konten edukasi redenominasi. Redenominasi rupiah bukan cuma soal mengurangi nol, tapi potensi perubahan besar dalam cara kita berpikir soal uang. Untuk Gen Z, ini bukan hanya risiko, tapi juga peluang untuk jadi lebih paham keuangan, menyesuaikan strategi, dan bahkan membangun bisnis atau konten edukasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu ingin konten finansial dan kebijakan ekonomi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap cerdas, tetap cuan.